Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori belajar kognitivisme. Yang pertama adalah pengertian dari teori belajar kognitivisme, yang kedua adalah tokoh-tokoh, yang ketiga adalah prinsip-prinsip, yang keempat adalah kelemahan dan kelebihan. Pengertian teori kognitivisme yaitu menekankan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori ini berpandang bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Yang pertama yaitu Piaget, tokoh teori perkembangan kognitif. Nah, pada teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang tersebut mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan. Saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Dan yang kedua yaitu Robert Gardner, yaitu tokoh teori pemrosesan informasi dalam teori kognitivisme. Pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Menurut Gardner bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Tokoh belajar teori kognitivisme berikutnya adalah Brunner. Menurut Brunner, proses belajar lebih ditentukan oleh karena cara kita mengatur materi pelajaran dan bukan ditentukan oleh umur siswa. Lalu ada Ausubel, teori belajar bermakna. Lebih efektif jika guru menggunakan penjelasan, peta konsep, demonstrasi, diagram, dan ilustrasi. Proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dia milikinya dengan pengetahuan yang baru. Teori Gestalt, sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip teori belajar kognitivisme. Prinsip-prinsip teori belajar kognitivisme jumlahnya ada 7. Yang pertama ialah pembelajaran merupakan suatu perubahan status pengetahuan. Yang kedua, yakni peserta didik merupakan peserta aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menekankan pada pola pikir peserta didik. Yang keempat, berpusat pada cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Yang kelima, menekankan pada pengalaman belajar dengan memandang pembelajaran sebagai proses aktif di dalam diri peserta didik. Yang keenam, menerapkan reward dan punishment. Yang ketujuh, hasil pembelajaran tidak hanya tergantung pada informasi yang disampaikan guru, tetapi juga pada cara peserta didik memproses informasi tersebut. Kelebihannya yaitu dapat menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, serta dapat membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Berikutnya yaitu kekurangannya, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi juga sulit dipahami, serta pemahamannya masih belum tuntas. Sekian video presentasi dari kelompok kami.
Thanks for watching dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.